Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen logistik. Namun sebelum masuk ke pembahasan tentang fungsi manajemen logistik, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Dwi Sandra Putri, mahasiswa kelas 6B, Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah di jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikus Saleh. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hal apa saja sih yang akan dibahas kali ini. Yang pertama itu tentang fungsi manajemen logistik, dan yang kedua itu tentang fungsi penganggaran yang meliputi penjelasan tentang anggaran dalam pengadaan barang dan jasa serta siklus anggaran negara. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang fungsi manajemen logistik, terlebih dahulu kita harus mengerti tentang pengertian manajemen itu sendiri. Apa sih manajemen? Manajemen yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menggerakkan seseorang dengan mengerahkan semua sumber daya manusia dan berbagai fasilitas yang tersedia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perlunya koordinasi antara berbagai aspek dan kegiatan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan yang terakhir itu pengawasan. Selanjutnya yaitu tentang pengertian fungsi manajemen. Yang dimaksud dengan fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh penanggung jawab manajemen atau manajer untuk menjalankan tugasnya sebagai pejabat manajemen, baik manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan maupun manajemen tingkat bawah. Lalu selanjutnya yaitu fungsi manajemen logistik. Manajemen logistik sendiri adalah bagian dari manajemen rantai pasokan untuk menyesuaikan permintaan konsumen dengan sejumlah tahapan. Di antaranya adalah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian aliran barang secara efektif, mulai dari transportasi, distribusi, penyimpanan, jasa layanan, dan informasi yang lengkap, mulai asal dari barang sampai ke tujuan guna memenuhi kebutuhan konsumennya. Oke, mari kita bahas tentang fungsi manajemen logistik. Ada 7 fungsi manajemen logistik. Yang pertama itu fungsi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua fungsi penganggaran. Yang ketiga fungsi pengadaan. Yang keempat fungsi penyimpanan dan penyaluran. Yang kelima fungsi pemeliharaan. Yang keenam fungsi penghapusan. Dan yang ketujuh itu fungsi pengendalian. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang fungsi anggaran. Anggaran sendiri atau budgeting adalah semua kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala tertentu ataupun skala standar, yaitu skala mata uang dan jumlah biaya. Dalam fungsi anggaran sendiri, semua rencana-rencana dari fungsi perencanaan dan penentu kebutuhan dikaji lebih lanjut untuk disesuaikan dengan besarnya biaya dari dana-dana yang tersedia. Dengan mengetahui hambatan-hambatan dan keterbatasan yang dikaji secara seksama, maka anggaran tersebut merupakan anggaran yang reliable. Apabila semua perencanaan dan penentu kebutuhan telah dicek berulang kali dan diketahui untung ruginya serta diolah dalam rencana biaya keseluruhan, maka penyediaan dana tersebut tidak boleh diganggu lagi, kecuali dalam keadaan terpaksa. Pengaturan keuangan yang jelas, sederhana, dan tidak rumit akan membantu kegiatan. Dalam penyusunan anggaran, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut yang pertama itu peraturan-peraturan yang terkait, yang kedua pertimbangan politik, sosial, ekonomi, dan teknologi, yang ketiga hal-hal yang berhubungan dengan anggaran, dan yang keempat itu peraturan anggaran seperti sumber biaya pendapatan sampai dengan pengaturan logistik. Oke, masuk kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang siklus anggaran. Siklus anggaran sendiri merupakan masa atau jangka waktu mulai saat anggaran tersebut disusun
sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan oleh undang-undang. Siklus anggaran yang pertama yaitu penyusunan anggaran. Pada tahap awal penyusunan anggaran, pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Dan siklus anggaran yang kedua yaitu penetapan anggaran. Penetapan anggaran sendiri diawali dengan adanya penetapan undang-undang yang dituangkan lebih lanjut dalam peraturan presiden tentang rincian anggaran tersebut. Lalu, siklus anggaran yang ketiga yaitu tentang pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran memiliki pedoman yang terdiri dari peraturan teknis dalam rangka pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, dan yang kedua itu peraturan teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kementerian Negara atau lembaga sebagaimana yang tercantum dalam DIPA dan petunjuk operasional kegiatan yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Oke, siklus anggaran yang selanjutnya yaitu tentang pengawasan anggaran. Di sini, Inspektur Jenderal masing-masing Kementerian Negara ataupun lembaga dan unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran di lingkungan kementerian yang bersangkutan. Inspektur Jenderal Kementerian atau lembaga dan pimpinan unit pengawasan lembaga wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN tersebut. Dan siklus anggaran yang terakhir yaitu tentang pertanggungjawaban anggaran. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang dan jasa menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN ini di lingkungan Kementerian Negara ataupun lembaga yang bersangkutan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan dengan laporan keuangan Badan Layanan Umum. Oke, selanjutnya tentang anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya, penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang. Maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Tujuan yang paling utama dari anggaran sendiri adalah untuk pengawasan luar, yaitu untuk membatasi sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk suatu instansi atau untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran bagi hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu tentang wewenang dan tugas kuasa pengguna anggaran atau KPA dalam hal pengadaan barang dan jasa. Kewenangan kuasa pengguna anggaran yang pertama itu menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih. Yang kedua, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan atau kelengkapan sehubungan dengan ikatan atau perjanjian pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, meneliti tersedianya dana yang bersangkutan. Yang keempat, membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan. Yang kelima, memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA. Yang keenam, membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA. Yang terakhir, mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya tentang tugas kuasa pengguna anggaran. Yang pertama itu melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan ROK. Yang kedua, melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Ketiga, mengajukan surat permintaan pembayaran SPPU, SPPGU, SPPLS, dan SPPTU. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Yang kelima, membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir itu, membuat keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA. Selanjutnya yaitu tentang kendala manajemen logistik. Dalam menjalankan fungsi manajemen logistik, pasti sering terjadi yang namanya kendala.
Kendala manajemen logistik yang pertama yaitu sering kegiatan logistik ditangani ala kadarnya tanpa perencanaan yang baik yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, maupun pengelolaan administrasinya. Kendala yang kedua yaitu tidak diketahuinya jumlah persediaan logistik secara tepat karena tidak tertibnya pencatatan dan pendistribusian barang-barang yang masuk. Kendala yang ketiga, banyaknya kerusakan barang di tempat penyimpanan karena salah penempatan dan perawatan logistik. Kendala yang keempat, yaitu penggunaan barang yang kurang efisien dan kurang tepat sering menimbulkan pemborosan. Dan kendala yang kelima, yaitu banyaknya logistik yang kadaluarsa karena kesalahan dalam pengeluaran logistik. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih telah mau mendengarkan penjelasan dari saya. Sampai jumpa kembali dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bye bye.